Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan terkait tugas OR lanjut 2. Di sini kita mendapat dua case, yaitu choice of expense dan scheduling flight. Oke, untuk permasalahan pertama akan dijelaskan oleh Kak Ides. Silakan, Kak Ides. Ya, baik. Untuk persoalan pertama yaitu choice of expanse. Di sini ada sebuah perusahaan dari Italia yaitu Tatayo yang merencanakan 5 proyek untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Nah, proyek pertama itu adalah expand assembly line dengan expected benefit 10,8 juta euro. Proyek kedua reorganize the main shop dengan expected benefit 4,8 juta euro. Proyek ketiga, New Painting Facilities, expected benefitnya 3,2 juta euro. Proyek keempat, Research for New Concept Car, expected benefit 4,44 juta euro. Dan proyek terakhir yaitu Reorganize the Logistic Chain dengan expected benefit sebesar 12,25 juta euro. Nah, untuk annual cost proyek dan available funds di 5 tahun ke depan itu ada di tabel 13.11. Nah, pertama-tama untuk menyelesaikan problem ini, kita harus menentukan set dan notasinya. Untuk setsnya terdiri dari proyek P sama dengan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan tahun T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, kita tentukan parameter dan notasi. Di sini parameternya ada manfaat yang diharapkan dari proyek dengan notasi red P. Red 1 expected benefitnya 10,8, red 2 4,8 juta euro, red 3 3,2 juta euro, red 4 4,44 juta euro, red 5 12,25 juta euro. Selanjutnya adalah biaya tahunan dengan notasi cost PT, yaitu PT-nya ada proyek dan tahun di tabel ini. Selanjutnya dana yang tersedia, notasinya adalah cap T, cap untuk setiap tahunnya 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih Kak Ides. Untuk selanjutnya, di sini kita menentukan decision variabelnya, di mana di sini kita memilih proyek mana yang akan kita pilih dengan variabel biner, 0 atau 1. Da- Dan nanti akan dijawab menggunakan solver. Dan selanjutnya kita menggunakan objective function, di sini adalah maximize dari pendapatan dikali dengan pilihan dari proyek yang kita pilih. Ada proyek 1 sampai proyek 5. Dan di sini terdapat constraint, yaitu yang pertama adalah budget constraint per tahunnya, di mana setiap tahunnya mempunyai budget constraint. Tahun pertama adalah 4,8, tahun kedua 6, tahun ketiga 4,8, tahun keempat 4,2, dan tahun kelima 3,5. Di mana berarti di sini kita harus kurang dari atau sama dengan dari maksimum cost yang kita miliki. Itu tadi binary constraint untuk tadi proyek yang kita pilih itu harus binary 0 atau 1. Dan selanjutnya untuk mendapatkan jawabannya kita menggunakan solver. Berikut solver yang kita gunakan. Ya, dengan set objektifnya adalah maksimum benefit dan changing variabelnya adalah biner atau proyek yang kita pilih, dan dengan constraint yang pertama adalah constraint cost yang kita miliki dan yang harus sudah kita pastikan itu harus biner di proyek yang akan kita pilih. Dan setelah kita solve. Didapatkan maksimum benefit yang akan kita dapat yaitu adalah 19,89 juta euro dengan proyek yang kita pilih ada proyek 3, proyek 4, dan proyek 5, di mana proyek 3 adalah New Painting Facilities, proyek 4 adalah Research for New Concept Car, dan proyek 5 adalah Reorganize the Logistic Chain. Berikut adalah konklusinya, ada 3 proyek yang kita pilih dengan maksimum benefit 19,89 juta euro, dan berikut adalah screenshot dari solver yang kita gunakan. Selanjutnya kita beralih ke permasalahan kedua, di mana di sini adalah scheduling flight landings, di mana di suatu bandara yang besar, di sini ada suatu ada salah satu constraint
constraint keamanan, di mana di sini kita menghitung, mengkalkulasi dari waktu pendaratan setiap pesawat di dalam satu landasan pacu, di mana banyak sekali permasalahan yang secara general, tapi ini merupakan hal yang kompleks, sehingga di sini kita hanya permasalahan yang kita hadapi adalah scheduling flight landing ini saja gitu. Dengan 10 pesawat akan tiba, di mana setiap pesawat memiliki eh, time yang paling cepat ataupun time yang paling lambat. Dan di antara spare waktu tersebut, mereka memiliki target waktu yang akan disampaikan kepada publik sebagai waktu kedatangan dari pesawat tersebut. Sebagai salah satu kendala, yaitu kecepatan atau keterlambatan, itu akan menghasilkan suatu permasalahan, yaitu cost, sehingga di sini terdapat suatu denda untuk pesawat yang lebih cepat datang ataupun yang terlambat datang, dengan besaran seperti yang ditampilkan di tabel 11.4. Di sini di 11.4 ini terdapat setiap pesawat itu waktu tercepatnya berapa, waktu paling lambatnya berapa, dan targetnya berapa, dan penalti yang akan diberikan untuk setiap pesawat. Dikarenakan suatu permasalahan seperti turbulensi ataupun lamanya waktu berada di dalam landasan pacu, di sini terdapat interval antara suatu pesawat dengan pesawat yang lain untuk keamanan dari penerbangan tersebut. Di sini dijelaskan pada 11.5, di mana di sebelah sumbu X itu adalah pesawat Q, dan sumbu Y 2 sampai 10 adalah pesawat P. Kita ibaratkan seperti itu. Sehingga didapatkan suatu notasi, yaitu Q sama dengan P, atau di sini adalah pesawat itu 1 sampai dengan 10, dengan parameter ada parameter kedatangan kedatangan paling cepat atau start P. Di sini kita notasikan targetnya, yaitu target P, target pesawat dari setiap pesawat. Terus pesawat yang paling kedatangan pesawat paling lambat waktunya, yaitu stop P untuk setiap pesawat. Terus earliness penalty, di sini penalti untuk atau denda untuk setiap pesawat, dan denda untuk keterlambatan, yaitu CLED P, yang akan dijelaskan pada tabel ini. Dan tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, terdapat interval waktu minimum dari setiap pendaratan pesawat antar pesawat P dan pesawat Q, yang matriksnya dijelaskan pada matriks ini. Dan di sini terdapat salah satu variabel, yaitu MPK. MPQ di sini adalah angka yang sangat besar, untuk nanti itu akan kita gunakan untuk perhitungan di bawah sebagai constraint juga. Di sini ada stop P ditambah distance atau interval P, pesawat P terhadap pesawat Q, dikurang dengan start Q. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Ides. Ya, jadi decision variables dari problem ini adalah kita harus tahu dulu landing time-nya berapa untuk setiap pesawat, juga earliness dan lateness dari landing time setiap pesawat itu. Objective function-nya yaitu cost early P dikali early P ditambah cost lateness P dikali lateness. Jadi ini sum of the formula ini ya. Nah, selanjutnya constraint dari problem ini yang pertama itu ada waktu pendaratan itu terbatas oleh jendela waktu. Jadi lebih nggak boleh lebih dari stop P atau eh ini latest arrival ataupun lebih cepat dari earliest arrival. Jadi nggak boleh lebih ataupun kurang dari ini. Selanjutnya, precedence variable. Ya, ini harus binary, tapi kita batasin di sini P kurang dari key. Jadi kalau P kurang dari key atau P mendarat lebih dahulu dibandingkan key, maka prek key-nya akan 1. Kalau Q duluan yang mendarat, maka prek key-nya akan 0. Nah, untuk mengetahui landing time intervalnya, kita menggunakan disjunction constraints. Ini untuk membatasi supaya tidak ada overlap antar pesawat. Yang pertama, kita rumusnya adalah length P plus disk PQ kurang dari sama dengan length Q plus mpreg QP.
Nah, yang sebelah kanan ini, kalau P mendarat lebih dulu dibandingkan Q, kita gunakan rumus ln P plus dis PQ kurang dari sama dengan ln Q plus M kali 1 min rek PQ. Jadi untuk dua skenario ya. Jadi kalau yang sebelumnya untuk Q mendarat lebih dulu dibandingkan P dan yang satunya yang sebelah kanan adalah P mendarat lebih dahulu dibandingkan Q. Selain itu, ada batasan juga yang menjelaskan hubungan antara earliness, lateness, landing time, dan window time. Jadi, landing time itu tidak boleh melewati time windows. Selain itu juga earliness dan lateness tidak boleh negatif. Jadi nilainya akan selalu positif karena dibatasi sama boleh ke kanan sedikit, ke kanan, paling kanan, iya, kanan lagi, kanan lagi, ya ini di sini. Jadi earliness dan lateness-nya ini akan tidak negatif ya nilainya. Terus ada hubungan sama landing time dan target. Selanjutnya, di bawah juga memperjelas lagi hubungan antara earliness dan lateness. Dengan rumusnya itu, len P itu tidak boleh melebihi, len P itu harus sama dengan target P kurang early P plus late P. Jadi nilai dari time landingnya ini harus sama dengan yang sebelah kanan, right hand side. Selanjutnya kita pakai solver. Dan iya, hasilnya itu 700 ya. Cost paling minimum dari penaltinya yaitu 700. Dengan ke bawah, ya. Jadi penerbangan pertama akan mengalami keterlambatan 10 menit. Selanjutnya, kalau penerbangan kedua on time, penerbangan ketiga on time, 4 on time, penerbangan kelima lebih cepat 5 menit, penerbangan keenam lebih cepat 9 menit, penerbangan ketujuh lebih cepat 4 menit, penerbangan kedelapan terlambat 2 menit, penerbangan ke-9 on time, ke-10 on time. Jadi dapatkan total penaltinya sebanyak 700. Berikut adalah lampiran dari solver yang tadi kita gunakan. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.